Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Azahra Saskia Fadila. Aku biasa dipanggil Zahra. Kenalan dulu ya sama aku. Oh my god. Jadi aku itu dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Digital Communication dengan nomor induk 4452501064. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas sejarah tentang televisi. Terus yang kedua, aku ngebahas perubahan dari TV analog menjadi TV digital. Yuk kita simak bareng-bareng. Kita mulai dari awal mula ide televisi dulu ya. Sebelum ada televisi seperti sekarang, orang-orang zaman dulu cuma bisa dengar informasi lewat radio. Welcome back to Memories Radio. Nah, ide untuk menampilkan gambar bergerak yang bisa dikirim lewat sinyal elektronik muncul di akhir abad ke-19. Kita lanjut yang kedua. Kedua ini ya. Jadi kita bakal lanjut itu yang kedua, apa ya, teman-teman? A few moments later. Penemu awalnya. Jadi, salah satu tokoh penting bernama Paul Nipkow berasal dari Jerman. Pada tahun 1884, Paul Nipkow berhasil membuat alat bernama Nipkow disk, semacam cakaran berlubang yang bisa memindai dari gambar menjadi sinyal listrik. Ini cikal bakal televisi mekanik. Lalu pada tahun 1920-an muncul dua tokoh lain. Yang pertama ada John Logie Baird dari Skotlandia. Yang kedua ada Charles Francis Jenskin dari Amerika. Mereka berhasil menampilkan gambar bergerak secara elektronik untuk pertama kalinya. Nah, kita lanjut ke televisi elektronik ya. Terobosan besar datang dari Philo Farnsworth tahun 1927 yang menciptakan sistem televisi elektronik pertama. Teknologinya memungkinkan gambar dikirim secara lebih jelas dan lebih detail. Ini yang menjadi dasar dari TV modern. Lanjut, kita materi yang keempat. Jadi, materi kita yang keempat itu adalah televisi mulai dikenal di dunia. Pada tahun 1930-an, siaran televisi mulai dikembangkan di Amerika dan juga di Inggris. Tapi, baru setelah Perang Dunia II selesai, tahun 1940-an, televisi benar-benar booming. Orang-orang mulai beli TV di rumahnya. Kita lanjut materi yang kelima. Masuknya televisi ke Indonesia. Di Indonesia, siaran TV pertama kali muncul pada tahun 1962. Pemerintah mendirikan TVRI, Televisi Republik Indonesia, sebagai stasiun televisi pertama. Dari situ, televisi berkembang pesat. Muncul stasiun swasta seperti RCTI tahun 1989, SCTV 1990, dan yang lainnya. TV menjadi media hiburan, informasi, pendidikan bagi masyarakat. Nah, udah selesai nih sejarah televisi. Selanjutnya kita masuk perubahan dari TV analog menjadi TV digital. Yang pertama, TV analog era lama. Jadi, TV analog adalah sistem siaran yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal, gambar, dan suara. Jadi, ciri khasnya TV analog itu, kualitas gambar itu tergantung sinyal. Jadi, kalau misalnya sinyalnya itu jelek atau lemah, jadi gambar itu tuh bakal otomatis berubah, berbayang, jadi kayak semut-semut, atau kadang tuh suara bisa putus-putus gitu. Di Indonesia, TV analog digunakan lebih dari 60 tahun sejak berdirinya TVRI. Kenapa beralih ke digital? Karena perkembangan teknologi membuat siaran analog dianggap kurang efisien.
TV digital hadir dengan sistem pengkodean sinyal atau disebut digital encoding yang mengubah gambar dan suara menjadi data binar. Hasilnya, gambar lebih jernih, suara lebih jelas, terus juga tidak mudah terganggu oleh cuaca atau interferensi sinyal. Kelebihan TV digital apa aja sih? Seperti yang tadi udah aku sebutin ya, gambarnya lebih HD, suaranya lebih jelas, bisa menampilkan beberapa program dalam satu frekuensi, bisa menampilkan fitur interaktif atau informasi tambahan seperti teks berita, lebih hemat frekuensi. Artinya, siaran bisa lebih banyak dalam satu kanal. Selanjutnya, peralihan di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi mematikan siaran TV analog mulai 2 November tahun 2022. Tujuannya agar Indonesia beralih sepenuhnya ke sistem digital, mengikuti standar internasional. Jadi sekarang kalau mau nonton TV, masyarakat harus pakai set-top box atau televisi yang udah mendukung siaran digital. Jadi sebelum penutup, aku bakal ngasih tahu nih fungsi TV di masyarakat tuh apa aja sih. Jadi televisi itu bukan cuma alat hiburan, tapi juga media pembentuk opini publik lewat berita, iklan, dan juga hiburan. Dan juga TV itu tuh punya kekuatan besar buat mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Juga, televisi juga menjadi saksi perkembangan teknologi dan komunikasi manusia. Nah, itu dia tadi penjelasan lengkap tentang sejarah televisi dan juga perubahan dari TV analog menjadi TV digital. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye!